Wisata ke Kojadoi adalah impian setiap wisatawan. Saya beruntung karena punya kesempatan untuk berkunjung ke Kojadoi. Perjalanan ke Kojadoi harus ditempuh melalui pelabuhan Lorensai Maumere dengan waktu tempuh kira-kira 2 jam. Sinar sang mentari pagi ini benar-benar membuat saya menikmati keindahan semburan ombak dari atas kapal. Perjalanan menuju Kojadoi benar-benar terasa menakjubkan. Saya tidak pernah bosan berkeliling di atas kapal untuk melihat keindahan alam di sekitar. Seiring waktu berlalu, pulau-pulau kecil mulai nampak dari kejauhan. Suasana batinku mulai menebak. Kira-kira pulau mana yang merupakan Kojadoi? Akhirnya, dermaga kapal di desa Kojadoi sudah mulai nampak. Bukit Batu Purba sudah mulai kelihatan dari kejauhan. Sosok Bukit Batu Purba nampak seperti fondasi sebuah candi. Semua penumpang kapal terlihat sangat antusias. Nampaknya sudah tidak sabar untuk menjelajahi desa Kojadoi. Tak lama kemudian, awak kapal sudah mulai bergegas untuk menyandarkan kapal. Perlahan-lahan, satu persatu wisatawan sudah mulai turun dari kapal. Saya juga mulai mengayunkan langkah untuk segera turun. Di ujung dermaga, saya melihat kejernihan air laut di pinggir pantai yang merupakan hal yang sangat langka bagi saya. Maklum, anak gunung. Setelah itu, kami mulai memasuki areal kawasan wisata. Tepat di depan pintu masuk desa Kojadoi, setiap wisatawan harus melakukan check-in. Wisatawan harus menyumbangkan uang sebesar Rp10.000 sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Kojadoi. Tour leader kami, Pak Mustari, mengajak kami untuk berjalan menyusuri sepanjang daratan desa Kojadoi. Kami mulai dengan mengunjungi Bukit Batu Purba. Perjalanan menuju Bukit Batu Purba harus melewati tantangan beberapa anak tangga. Tiba di puncak, kami bisa melihat keindahan Kojadoi, baik dari wisata alam, darat, dan juga bahari. Pak Mustari mulai menjelaskan nilai historis tentang Bukit Batu Purba. Tak disangka-sangka, ternyata sosok Bukit Batu Purba pernah menjadi objek penelitian profesor dari Kanada. Mereka datang dengan menggunakan helikopter untuk meneliti apakah Bukit Batu Purba adalah susunan batu yang akan dibuat menjadi candi pada zaman dulu. Sebenarnya, ini menjadi cerita rakyat di tengah desa Kojadoi. Namun, peneliti membuktikan bahwa Bukit Batu Purba adalah sebuah konsep pembangunan candi pada zaman dulu. Kini, Bukit Batu Purba telah menjelmakan dirinya menjadi sebuah daya tarik wisata. Tepat di atas Bukit Batu Purba, ada seorang pemuda desa yang sementara bekerja menata fasilitas. Saya pun menghampirinya dan melakukan wawancara dengan beliau. Kami pun mulai berbincang-bincang tentang desa Kojadoi dan pariwisata. Begini ceritanya. Keindahan di puncak Bukit Batu Purba bukan hanya soal eksotisme batu tersebut. Namun, wisatawan bisa melihat keindahan matahari terbit dan juga matahari terbenam. Selain itu, wisatawan bisa juga melihat sekilas dari kejauhan terkait keindahan wisata bahari di sekitar desa Kojadoi. Setelah selesai mengunjungi Bukit Batu Purba, kami pun diajak oleh tour leader kami untuk berjalan menuruni anak tangga menuju jembatan batu. Perjalanan tidak terlalu jauh menuju jembatan batu. Kami pun sangat antusias menuruni anak tangga sambil melihat keindahan di sekeliling. Ketika tiba di jembatan batu, kami pun langsung mengambil foto sambil terheran-heran melihat jembatan batu yang bisa membelah air laut sebagai akses penghubung ke pulau selanjutnya.
Kisah tentang jembatan batu tidak kalah menarik dengan Bukit Batu Purba. Sejatinya, kedua daya tarik wisata ini adalah ikon pariwisata Desa Kojadoi. Jembatan batu dikerjakan oleh masyarakat lokal secara tradisional. Masyarakat mengambil batu di pulau sebelah barat Desa Kojadoi dengan menggunakan tali untuk memindahkannya. Batu yang diambil mempunyai ukuran yang sangat besar, sehingga menjadi fondasi yang kuat sebagai sebuah jembatan. Setelah selesai mengunjungi Bukit Batu Purba dan Jembatan Batu, kami pun kembali ke tempat check-in. Dalam perjalanan menuju tempat check-in, tour leader kami menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah kesadaran akan kelestarian lingkungan oleh masyarakat setempat. Ya, hampir tak ada sampah plastik yang kami lihat dalam perjalanan kecuali tempat sampah plastik. Perjalanan selanjutnya adalah kami menuju ke Pulau Pangabatang, sebuah pulau kecil yang terletak tidak terlalu jauh dari Desa Kojadoi. Kami menggunakan gelas batembut menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, kami singgah beberapa menit untuk menyaksikan keindahan terumbu karang di beberapa spot yang menjadi tempat diving. Hampir semua jenis terumbu karang ada di sini. Tidak heran jika Taman Wisata Alam Laut Maumere merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Keindahan bawah lautnya mulai terkenal sejak zamannya Bapak Franseda. Banyak wisatawan yang berkunjung waktu itu, baik domestik maupun mancanegara. Puluh menit adalah waktu menuju ke Pulau Pangabatang, sehingga nampak semakin dekat Pulau Pangabatang. Pangabatang sejatinya sebuah daerah kepulauan yang sangat kecil. Pulau ini memiliki keindahan berupa pantai pasir putih. Kami pun turun dari kapal untuk mengambil foto. Setelah itu, kami melakukan perjalanan pulang ke Desa Kojadoi. Dalam perjalanan, kami tetap tidak pernah bosan untuk menikmati keindahan bawah laut lewat gelas batembut. Tiba di dermaga Desa Kojadoi, kami pun berpamitan sama sang nahkoda kami. Setelah itu, kami langsung ke warung makan Desa Kojadoi untuk makan siang bersama. Kuliner lokal adalah hidangan yang disediakan buat kami. Ada ikan bakar, sambal, dan jenis sumber daya lokal lainnya. Setelah selesai makan, kami beristirahat sejenak sekitar 15 menit. Tepat jam 2 sore, bunyi storm memberikan simbol agar kami segera kembali ke kapal. Kami pun berpamitan dengan masyarakat Kojadoi dan menuju kapal untuk kembali ke Maumere. Sekian kisah perjalanan kami.